Remaja Genre, Assalamualaikum, saya Rahmat, Widya Iswara Perwakilan BKKBN Jogja. Pada pembelajaran sebelumnya, kita belajar life skill tentang keterampilan berkomunikasi dan keterampilan literasi. Sudah dipelajari ya semuanya? Oke, keren. Remaja Genre, pada sesi ini kita masih melanjutkan belajar tentang life skill, yaitu tentang membangun hubungan dalam pertemanan, hubungan keluarga, dan juga hubungan komunitas. Manfaat kita belajar ini adalah agar Anda sebagai remaja dalam bergaul mampu memilih dan membuat hubungan yang sehat, memberi pengaruh positif, dan menjadikan remaja makin produktif. Sekarang kita membahas hubungan pertemanan dulu ya. Remaja Genre tentu sejak kecil sudah memiliki teman. Pertemanan memang menjadi salah satu bagian yang penting dari kehidupan semua orang. Pertemanan adalah suatu relasi tanpa paksaan yang di dalamnya terdapat ikatan emosi yang saling timbal balik dan sama rata. Juga keinginan yang timbal balik serta sama rata pula. Dan juga di dalamnya terdapat kesenangan. Nah, hubungan pertemanan ini saat remaja ini lebih senang dilakukan dan remaja lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman daripada dengan keluarganya. Pertemanan menjadi kebutuhan bagi remaja. Ini dalam mengembangkan keterampilan sosial dalam komunitasnya. Dengan ini, maka ia harus mampu menyesuaikan diri agar diterima dalam kelompok teman sebayanya. Manfaat pertemanan ini banyak banget. Remaja bisa dapat dasar dari kemampuan bersosialisasi, tukar informasi, dan saling mengenal. Selain itu, bisa juga dapat menyediakan berbagai dasar untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, saat ada masalah, lalu dibantu teman-teman sepermainannya. Asik ya, udah pernah merasakan ya? Ya walaupun kadang-kadang nyebelin juga sih ya, kalau ada teman-teman yang mungkin masih membuat masalah di situ. Tapi semua menjadi pengalaman kita bersama. Perlu diketahui juga bahwa ternyata manfaat dari pertemanan ini juga membuat remaja lebih percaya diri dan memberikan banyak sekali pengaruh positif bagi berbagai aspek kehidupan. Sekarang kita membahas fungsi pertemanan. Pertemanan sebaya ini paling tidak memiliki 4 fungsi. Yang pertama, ini berfungsi sebagai sumber emosi, seperti memperoleh rasa senang maupun beradaptasi terhadap stres yang dia alami. Yang kedua, sebagai sumber kognitif, yaitu untuk pemecahan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, sebagai konteks keterampilan dasar diperoleh atau ditingkatkan. Misalnya dalam komunikasi dan juga dalam kerjasama. Yang keempat, hubungan pertemanan ini juga sebagai landasan terjalinnya bentuk-bentuk hubungan lainnya yang lebih harmonis. Misalnya hubungan dengan saudara kandung yang di rumah. Nah, teman sebaya ini sangat berpengaruh dalam kehidupan remaja. Bahkan kadang remaja lebih percaya omongan teman daripada keluarganya sendiri. Apabila remaja dapat mengelola hubungan-hubungan pertemanan dengan baik, maka akan dapat memperoleh dampak positifnya. Tentang dampak positif ini, contohnya adalah dengan gaul, remaja bisa terbantu mendapatkan peranan sosial baru. Contohnya, dia sebagai pemimpin. Jadi yang aktif dalam organisasi, pengalaman berteman dengan sebaya ini bisa melatih jiwa kepemimpinan Anda. Kemudian, teman sebaya juga bisa menjadi sumber informasi bagi orang tua. Jika ada salah satu yang berhasil, maka dalam pandangan orang lain, kelompok itu dinilai keren gitu. Jadi pertemanan juga dapat mengembangkan potensi, karena dengan teman sebaya remaja cenderung terbuka dalam mengekspresikan kemampuan dan perasaannya. Remaja juga bisa mencapai kebebasannya, seperti dalam berpendapat, bertindak, dan menemukan identitas dirinya. Selain itu, dalam kelompok sebaya remaja dapat belajar berorganisasi dan lain sebagainya. Banyak banget manfaatnya. Tapi perlu diingat juga bahwa dalam kelompok ini, dalam pertemanan sebaya ada dampak negatifnya. Remaja bisa menutup diri dengan bukan kelompoknya, sehingga hubungan sosialnya dengan masyarakat terhambat. Bisa juga timbul masalah antar kelompok, dan juga bagi remaja yang terlalu nyaman dan merasa dekat dengan teman sebayanya dapat menyebabkan hubungan dengan keluarganya menjadi renggang. Jadi dia lebih memilih dengan kelompoknya dibandingkan dengan keluarganya. Dengan kita mengetahui fungsi, manfaat, dan dampak dari hubungan pertemanan, kita berharap kita semua bisa mampu memilah dan memilih serta mengelola hubungan dengan baik.
Sekarang kita belajar tentang hubungan keluarga. Pada modul sudah kita baca semua ya, bahwa di situ kita bisa belajar tentang pengertian keluarga, ciri-cirinya, tipe-tipenya, dan juga peran anggota keluarga. Dari semua yang kita pelajari itu, pada pembelajaran ini saya ingin menyampaikan bahwa keluarga itu adalah segalanya. Remaja merupakan bagian dari keluarga yang perlu berkontribusi positif agar keluarga terjaga harmonisnya dan mampu menjadi lingkungan yang membahagiakan dan juga bisa mengasah keterampilan hidup bagi remaja. Ini penting karena remaja nantinya juga akan membangun sebuah keluarga. Tentunya yang terencana ya, jangan lupa. Baik, sekarang apa yang dapat dilakukan remaja untuk mengasah life skill-nya? Melalui hubungan dengan keluarganya, remaja dapat mengambil peran membantu orang tuanya dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Fungsi keluarga nanti akan dibahas khusus di sesi yang berikutnya, tapi pada sesi ini saya ingin ingin berpesan pada remaja Gen Z semua bahwa dengan memahami peran ayah, peran ibu, peran anak, maka remaja yang menjadi bagian dari keluarga itu dapat mengambil peran saling kerjasama dan juga belajar merencanakan kehidupan rumah tangganya. Perlu diingat juga bahwa dalam hubungan keluarga juga kadang remaja mengalami situasi atau kondisi yang tidak ideal atau mungkin dia berbeda dengan lingkungannya. Apabila ada permasalahan dalam hubungan keluarga atau kondisi yang membutuhkan solusi, remaja diharapkan tidak melakukan tindakan berisiko yang merugikan dirinya dan juga bagi orang lain. Remaja diharapkan dapat memilih tindakan yang tepat dengan bantuan pertimbangan pihak yang kompeten, seperti manfaat layanan konseling keluarga atau lembaga pelindungan anak. Sekarang kita bisa membahas tentang hubungan komunitas. Dari modul kita sudah bisa belajar tentang pengertian, tujuan komunitasnya, dan jenis-jenisnya. Dari pengertian ini kita ketahui bahwa komunitas adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Nah, komunitas ini ada beragam jenis. Secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu komunitas berdasar minat, berdasar lokasi, dan juga berdasar komuni. Kalau berdasar minat, misalnya komunitas mancing, komunitas game, komunitas motor, dan sebagainya, yang sesuai hobi biasanya. Kalau berdasar lokasi, ini terbentuk karena kesamaan lokasi atau tempat secara geografis. Ini biasanya terbentuk karena ingin saling mengenal, misalnya komunitas remaja kota tertentu atau komunitas remaja kampung tertentu, begitu. Punya banyak banget lah contohnya. Nah, kita bisa lihat di sekitar kita, di lingkungan kita banyak komunitas seperti komunitas blogger, komunitas fotografi, olahraga tertentu, komunitas peternak, dan lain-lain. Dari yang umum-umum sampai yang aneh-aneh, unik-unik kan juga banyak ya sekarang ya. Nah, dengan adanya komunitas ini, remaja memiliki beragam pilihan untuk bergabung dan membuat suatu lingkungan sosial yang berdasar minat tertentu atau kesamaan-kesamaan yang dimilikinya. Nah, remaja Gen Z yang keren, demikianlah bagian pembelajaran tentang life skill. Kita tadi sudah membahas tentang hubungan pertemanan, keluarga, dan komunitas. Hal yang penting dari semua itu terkait dengan life skill adalah remaja perlu memahami kuatnya pengaruh dari hubungan sosialnya. Tiap lingkup hubungan sosial dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Kemampuan memilih dan mengelola relasi sosial ini penting, agar remaja tidak terkena pengaruh negatif atau pengaruh buruk dari lingkungannya. Dan juga dia mampu menjaga diri dan diharapkan dapat menjadi pengaruh yang baik bagi lingkungannya. Oke, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti pembelajaran video berikutnya. Terima kasih.